A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan rahmat, limpahan karunia, limpahan kesempatan. Sebagaimana dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, nikmatani fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia kebanyakan lupa akannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan kita semuanya memperjuangkan nikmat yang dua ini agar betul-betul kita tidak dalam keadaan orang yang merugi. Salawat dan salam buat arwah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagaimana beliau adalah suri tauladan kita yang terbaik, kita hendak senantiasa menjadikan diri kita orang-orang terdepan yang senantiasa mengamalkan sunnah dan berbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar nanti kelak di yaumil mahsyar kita menjadi orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW, syafaat yang betul-betul kita nantikan dan kita tunggu-tunggu kedatangannya dari Rasulullah SAW, dan kita adalah orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk diberikan syafaat. Sidang jemaah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki Ramadan. Kita sebentar lagi akan melewati minggu Ramadan. Tidak terasa minggu-minggu Ramadan ini akan berlalu cepat. Sebagaimana di awal ketika kita bulan Sya'ban, Rajab, kita senantiasa menunggu Ramadan, dan Ramadan itu datang dan sudah bersama kita saat ini. Sebagaimana agar Ramadan ini berlalu tapi dalam keadaan tidak merugi kita, hendaklah kita mendengarkan beberapa nasihat dari beberapa guru-guru kita terdahulu yang senantiasa menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang senantiasa kita tunggu untuk melaksanakan ibadah. Sebagaimana guru saya mengatakan bahwasanya di Ramadan ini hendaklah engkau memperbanyak beberapa hal. Yang pertama, kata beliau, hendaklah kita senantiasa memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar dan zikir ini adalah sebagai ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sebagaimana kata Rasulullah itu, zikir itu adalah menenteramkan hati. Karena itu menenteramkan hati kita, untuk itu kita memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah, beristighfar kepada Allah. Beristighfar kepada Allah bukan karena memang kita banyak dosa. Kita memang banyak dosa kepada Allah. Dosa yang tersembunyi, dosa yang tidak kita sengaja, dan dosa-dosa yang memang betul-betul kita perbuat tapi kita mengakuinya. Untuk itu kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Kita memperbanyak istighfar kita di siangnya Ramadan, di malam Ramadan. Begitu juga di setiap kesempatan-kesempatan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaklah kita senantiasa memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak tadabbur Quran. Sebagaimana Ramadan ini diturunkan oleh Allah sebagai turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran kepada kita manusia. Untuk itu kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran di bulan-bulan ini. Kita jadikan bulan ini betul-betul interaksi yang full dengan Al-Quran. Kita ajak keluarga kita ajak saudara-saudara kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, bersama-sama membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran di masjid-masjid kita, di rumah-rumah kita, agar keberkahan di Ramadan ini diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita senantiasa memperbanyak solat tahajud, solat tarawih, solat sunat yang betul-betul membuat kita menjadi orang-orang yang senantiasa tentram jiwanya dengan solat, tenang jiwanya dengan solat. Untuk itu kita jadikan bulan ini betul-betul peningkatan dalam kapasitas solat kita, menjadikan solat kita adalah berdiri tegak di Ramadan ini, agar betul-betul keberkahan Allah akan melimpah kepada kita, kepada keluarga kita, kepada kampung kita, kepada negeri kita semuanya.
Kemudian yang keempat, kita hendaklah senantiasa memperbanyak beramal soleh, memberikan infak sedekah kita kepada saudara kita, kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan, orang yang betul-betul menjadikan kita orang yang dermawan di Ramadan ini, melebihi bulan-bulan yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini adalah melebihi hari-hari yang lain di luar Ramadan. Rasulullah itu sangat dermawannya melebihi bulan-bulan yang lain. Rasulullah SAW itu ketika di Ramadan, dia menjadikan dirinya itu menjadi orang yang paling dermawan di antara yang lain. Untuk itu kita teladani beliau dalam memberikan kedermawanan kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga-tetangga kita, agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang betul-betul mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam hal kedermawanan ini. Kemudian yang terakhir adalah kita memperbanyak qiyamul lail. Kita jadikan qiyamul lail kita menjadi tegak, dan kita jadikan diri kita betul-betul memanfaatkan Ramadan yang sebentar ini. Tidak terasa Ramadan akan segera berlalu, beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi akan berlalu. Jangan sampai Ramadan ini sia-sia kita menghadapinya, sia-sia kita lewati, tapi amal soleh kita sedikit. Untuk itu kita jadikan Ramadan ini betul-betul menjadi orang-orang, kita jadikan diri kita di Ramadan ini menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang punya banyak pahala. Kita raup pahala di Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.